Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ibu bisa membuatkan materi ini untuk kalian. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari paparan virus yang saat ini sedang melanda Indonesia. Ibu harap kalian tetap di rumah saja untuk belajar. Baik, pada kali ini seharusnya pertemuan kita kelima bertatap muka secara langsung, tetapi karena ada halangan ini, maka ibu buatkan video ini untuk tetap bisa belajar dengan kalian, untuk tetap bisa menyampaikan materi kepada kalian. Baik, seperti yang telah direncanakan dalam rencana pembelajaran, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar pada bab 5. Kalian bisa buka buku bab 5 kalian, LKS kalian tentang pasar. Nah, di sini kita belajar tentang pasar ya. Ibu akan jelaskan secara sederhana apa itu pasar agar kalian dapat memahaminya. Jadi, pasar itu adalah di mana suatu tempat terjadinya transaksi, di mana suatu tempat adanya penjual dan pembeli atau proses distribusi dan mempertemukannya untuk melakukan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Lalu di sini ada dua macam pasar, yaitu pasar yang tidak tampak fisik atau pasar online, atau yang seperti kalian ketahui adalah marketplace, yang mana pasar online ini dia menjualnya tanpa ada kontak fisik. Sedangkan di sini ibu akan lebih menekankan dengan penjelasan pasar output atau pasar tampak fisik. Baik, ibu membuatkan mind mapping seperti ini agar kalian bisa lebih memahami apa akan penyampaian ibu pada hari ini. Jadi pasar output itu ada pasar output atau pasar yang tampak fisiknya, yang ada suatu bangunannya, itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini saya contohkan itu sebagai pasar tradisional. Seperti yang kita ketahui, di pasar tradisional ini barang-barang yang dijual itu sangat homogen atau sangat umum pada dasarnya. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi 7. Ada 7 jenis pasar. Yang pertama pasar monopolis. Pasar monopoli, di mana pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Di sini saya contohkan yaitu sebagai PT KAI, Perusahaan Kereta Api Indonesia. Jadi di mana di Indonesia itu cuma ada satu penjual tiket kereta, yaitu PT KAI itu sendiri. Dan yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli di sini adalah pasar dengan 2 perusahaan, 2, 3, bahkan sampai 5 perusahaan, dan mereka itu menjual satu jenis barang yang sama. Kita contohkan di sini adalah seperti seperti sepeda motor. Jadi di sini kan di Indonesia itu banyak ya produsen-produsen sepeda motor. Misalkan ada Suzuki, Yamaha, sama Honda. Nah, mereka itu memproduksi produk yang sama dan pembelinya itu sangat banyak. Lalu ketiga ada pasar persaingan monopolistik. Nah, apa sih bedanya sama pasar monopoli? Di sini tuh, jika pasar monopoli hanya menjual satu jenis barang, satu jenis, di sini pun sama, dia menjual satu jenis. Cuman akan tetapi di sini tuh untuk produk pasar persaingan monopolistik itu tuh ada satu jenis barang, cuman tetapi dikuasai oleh beberapa produsen. Lalu ibu contohkan ini seperti air mineral ya. Seperti yang kalian ketahui, air mineral itu sangat banyak banget berbagai merek, tapi mereka menjual barangnya itu tetap satu produk. Maksudnya itu satu produk itu sendiri, air mineral, dan manfaat serta kegunaannya pun sama. Lalu ada pasar duopoli. Pasar duopoli ini tuh pasar yang dikuasai oleh 2 perusahaan. Kita contohkan sebagai pesawat terbang, di mana ada
Boeing sama Airbus. Mereka itu saling bekerja sama untuk menciptakan produknya. Kelima ada pasar monopoli. Kelima ada pasar monopsoni. Di mana pasar monopsoni di sini adalah pasar yang penjualnya itu banyak, sedangkan pembelinya itu ada satu. Contohnya, misalkan para petani kebun teh. Jadi mungkin orang-orang itu orang-orang di kampung sana itu pada memilih, orang-orang di kampung sana memiliki kebun teh dan mereka panen teh itu setiap hari. Kemudian mereka jual kepada satu perusahaan. Untuk perusahaan itu kelola kembali hingga terjual kepada pasaran. Dan keenam ada pasar duopsoni. Pasar duopsoni ini tuh hampir sama dengan pasar duopoli. Jadi mereka itu sama-sama dikuasai oleh dua perusahaan. Tetapi pasar duopsoni ini ibu beri contoh seperti mereka satu jenis, cuman mereka berbeda perusahaan. Jadi kayak tidak ada terkaitannya dengan satu produk itu. Jadi untuk di perusahaan duopsoni itu misalkan ada Telkomsel dan Indosat ya, pasti kalian tahu untuk kegunaannya itu sama, cuman mereka adalah dua perusahaan yang berbeda. Dan yang terakhir itu adalah pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni di sini adalah pasar yang menyediakan infrastruktur, atau enggak mereka itu satu wadah sebagai telekomunikasi Indonesia misalnya. Jadi mereka pun sebagai pembelinya gitu. Jadi kita contohkan di sini itu sebagai yang seperti tadi, Telkom, Indosat, dan Excelindo. Jadi sekian materi yang Ibu sampaikan mengenai pasar ini. Silahkan untuk kalian perdalam lagi dengan membaca bab 5 di buku LKS kalian. Setelah ini Ibu akan kirimkan link, di mana link tersebut berisi tentang kuis. Nanti ketika kuis itu kalian sudah selesai dan kalian mengklik tanda kirim, itu akan masuk ke Ibu dan Ibu jadikan sebagai bahan absen untuk kehadiran kalian. Terima kasih telah mendengarkan Ibu, terima kasih telah memperhatikan, dan semoga kalian tetap sehat selalu jaga kesehatan, jangan lupa mengikuti arahan dari orang tua dan tetap di rumah. Sekian materi pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang lanjutan pelajaran yang kemarin, yaitu bab 5 tentang pasar. Pasar adalah salah satu infrastruktur yang dibutuhkan oleh pembeli dan penjual dalam kegiatan ekonomi. Pasar adalah proses bertemunya antara penjual dan pembeli. Kemudian ada bentuk-bentuk pasar. Bentuk persaingan pasar terdiri dari dua macam, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa macam. Yang pertama pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monoponi, pasar duoponi, dan pasar oligoponi. Kemudian ada ciri-ciri pasar sempurna. Pasar sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, tidak mampu mempengaruhi harga, dan barang dan jasa homogen atau dia saling bermanfaat. Kemudian pengetahuan pembeli dan penjual sangat sempurna. Pembeli dan penjual bebas melakukan keluar masuk dalam pasar. Dan yang paling penting yaitu tidak ada campur tangan pemerintah. Ada kebaikan pasar sempurna. Yang pertama, penjual tidak dapat melakukan persaingan harga. Adanya homogenis barang akan
laku tanpa mengalami penurunan barang. Termasuk informasi juga diketahui oleh pembeli dan penjual. Contohnya ada yang tahu, contohnya itu beras. Beras merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh pembeli dan penjual. Bagaimana sih laba yang didapat oleh penjual? Laba maksimum yang didapat oleh penjual yaitu apabila penerimaan total lebih besar dari biaya total, maka itu merupakan laba. Begitupun sebaliknya. Serta perusahaan akan mengalami titik impas apabila penerimaan total sama dengan biaya produksi. Nah, itu perusahaan akan mengalami titik impas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Vika Aulianisa. Ibu akan menggantikan Ibu Salma selama 2 minggu ke depan. Jadi kalian akan diajarkan oleh Ibu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Bagus ya. Di sini Ibu akan mengajarkan ekonomi, yaitu materi lanjutannya tentang pasar output. Nah, sebelumnya kan kemarin Ibu Salma sudah menjelaskan tentang pasar input. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan tentang pasar output. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu tentang pasar output itu seperti apa? Apa sih pengertian pasar output? Nah, coba ada yang bisa jelaskan? Baik, pasar output itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang atau jasa dari hasil atau output dari kegiatan produksi. Nah, pasar output itu sendiri memiliki 2 struktur pasar. Pertama, pasar persaingan sempurna, dan kedua itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini kalian tahu tidak apa sih definisi pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan juga pembeli. Dari sini, dengan adanya banyak penjual dan pembeli, tidak bisa menentukan harga pasar. Jadi tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Contohnya seperti apa sih dari pasar persaingan sempurna? Contohnya adalah produksi beras. Dengan begitu banyaknya penjual ataupun pembeli yang melakukan transaksi jual beli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Nah, dari situ dapat kita lihat ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu seperti apa. Pertama, begitu banyaknya penjual dan juga pembeli. Dan kedua itu adalah produknya yang dihasilkan itu homogen, sehingga ketika ada produsen membeli barang, mereka tidak akan mengenali apa itu dari produsen A atau dari perusahaan B ataupun perusahaan C. Nah, sampai situ sudah paham belum anak-anak? Sudah ya, baik, Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, pasar monopoli ini, pasar persaingan sempurna ini selain homogen, dia juga tidak adanya ikut campur tangan pemerintah. Karena dengan adanya campur tangan pemerintah, maka mekanisme yang sudah terjalin di pasar persaingan sempurna akan mengalami gangguan. Nah, jadi kebaikan dari pasar persaingan sempurna ini jelas penghematannya. Terus kedua, tidak bisa diganggu oleh penjual maupun pembeli dalam mempengaruhi harga pasar. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi tentang pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa sih bisa disebut pasar persaingan tidak sempurna? Dikarenakan tidak seimbangnya antara jumlah penjual maupun pembeli. Terkadang penjual itu
ada satu ataupun beberapa penjual, sedangkan ada satu pembeli atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pasar persaingan tidak sempurna itu ada beberapa jenis macam pasar. Pertama, pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini berasal dari bahasa Yunani ya anak-anak. Jadi mono itu artinya satu dan poli itu artinya penjual. Jadi dapat dikatakan pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya dikuasai oleh satu penjual. Nah, pasar monopoli ini contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti di kehidupan kita sehari-hari, kita kan sangat butuh listrik. Nah, di Indonesia ini perusahaan penghasil listrik ini hanya ada PLN. Jadi ketika PLN menaikkan tarif dasar listrik yang sangat tinggi, mau tidak mau pasti masyarakat tidak mungkin beralih ke perusahaan lain karena tidak ada perusahaan yang bisa menggantikan selain PLN. Nah, dari situ dapat kita lihat ciri-ciri pasar monopoli seperti apa. Pertama tadi penjualnya hanya ada satu, kedua adalah tidak dapat digantikan, ketiga produsen ketika ingin memasuki pasar tersebut sangat mengalami kesulitan. Keempat itu dalam pasar monopoli ini tidak memerlukan iklan yang sangat intensif karena sudah diakui oleh masyarakat. Masih semangat kan kalian? Ya, baik. Jika masih semangat, tolong perhatikan ya apa yang Ibu sampaikan. Nanti kalian bisa bertanya kepada Ibu. Nah, di sini selain pasar oligopoli itu ada pasar duopoli. Jelas pasar duopoli ini adalah pasar yang dikuasai oleh dua penjual. Nah, selain ada pasar duopoli, Ibu akan menjelaskan. Selain ada pasar duopoli, Ibu akan menjelaskan pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini adalah pasar percampuran antara pasar persaingan sempurna dan juga pasar monopoli. Kenapa bisa dikatakan pasar persaingan sempurna juga? Karena dalam pasar monopolistik ini terdapat banyak penjual tetapi tidak begitu banyak, tidak sama banyak dengan pasar persaingan sempurna. Selain dapat dikatakan pasar monopoli karena dia dapat melakukan monopoli walaupun hanya sedikit. Nah, contohnya seperti pasta gigi yang ada di supermarket. Selain pasar monopolistik, Ibu akan menjelaskan tentang pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini adalah pasar yang hanya ada satu pembeli dan beberapa banyaknya penjual. Contohnya di daerah terpencil yang kita tahu begitu banyaknya pasar sayuran dan di sana hanya terdapat satu pedagang yang menguasai pasar sayuran tersebut. Selain pasar monopsoni, ada juga pasar duopsoni, yaitu adalah pasar yang terdiri dari dua perusahaan yang sebagai pembeli sedangkan yang lainnya sebagai penjual. Nah, segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya anak-anak? Ya, baik, kalau misalnya tidak ada. Terima kasih atas kerjasama kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat diri kalian maupun orang lain. Jangan lupa ya buat besok pertemuan minggu depan kita akan bahas materi tentang permintaan dan penawaran. Tolong kalian pelajari dan juga tugasnya jangan lupa dikerjakan.